الصالحة وعلى من أوصى الصلاة وعلى من الحياة نوينا أن الله يجعلنا من المسلمين القلوة بسنا وأن الله يدعونا من الذاكرين المذكورين ويصفينا من جميع ما يكره الله ويملئنا بجميع ما يرضاه الله عنا وعنا الذين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma antal ghiyathu lana wal muslimin. Fasalli wa sallim ala abdika wa habibika Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa ghfir lana wa aghithna wal muslimin ya akramal akramin. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al anfusana mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi ata'ik wa tarda bi qada'ik. Allahumma ya aman biyadihi maqadirul umur kulliha wa ilayhi yarjul amru kullu ya fattah ya alim iftah alaina fathan qariba. Allahumma Allah in tastaftihu faqad ja'akumul fath. Inna fatahna laka fathan mubina nasrun minallahi wa fathan qarib. Allahumma ya Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamila bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid darain amin. Faslun fi dzikri syai'in mimma yatarattabu alal ma'siyati minal khizyi wad damari wal hawani wal bawari fid dunya wal akhirah. Fasal menjelaskan, menyebutkan sesuatu yang bakal diberikan atau terjadi atas kemaksiatan. Baik itu kesedihan, kebinasaan, kehinaan, kehancuran di dunia maupun di akhirat. Kalau di pertemuan yang lalu atau sebelumnya disebutkan tentang kemuliaan, keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap orang yang beriman, beramal soleh. Kehidupan yang nikmat, balasan yang istimewa, keistimewaan dan lain sebagainya. Prestasi dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh hambanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lah untuk mendapatkan prestasi itu hamba tadi itu berjuang di sepanjang hidupnya di atas dunia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah serta menjauhi apa yang dilarangnya, dari yang kecil sedikit sampai ke hal yang gede, besar dan banyak. Berhasil, maka Allah berikan prestasi yang membanggakan untuk mereka, surganya, kemudahan dalam rezeki, kemudian ketenangan dalam kehidupan dan yang lain sebagainya. Lah kali ini bagi mereka yang teledor, bagi mereka yang mengabaikan, bagi mereka yang tidak peduli, sehingga apa yang diperintahkan banyak ditinggalkan, apa yang dilarang banyak dilakukan. Dari situ yang Allah berikan kepada mereka kebinasaan, kesedihan, kehinaan, penyesalan dan yang lain sebagainya. Nah, menyesal itu kan sebagaimana kita ketahui datangnya setelah hilangnya kesempatan. Masih muda, kuat, sehat, bisa ini, bisa itu, banyak hal yang bisa dilakukan olehnya, tapi digunakan nyantai, digunakan senang-senang, digunakan foya-foya, digunakan untuk hal-hal yang tidak berarti, baik untuk kehidupan dunianya, lebih-lebih kehidupan akhiratnya. Setelah hilang kesempatan, sudah tidak mudah lagi, sudah tidak kuat lagi, nyesel. Coba dulu waktu masih muda, sayang dulu, kenapa aku tidak melakukannya waktu masih remaja. Setelah apa? Hilang. Sehingga mereka itu karena kehilangan sampai berharap atau berangan-angan dan menjadi contoh di dalam ilmu nahwu, laitas syababa ya'udu yauman. Coba masa muda itu kembali di suatu hari. Itu karena bentuk penyesalan yang mereka tahu tidak bisa diulang. Nyesal setelah kehilangan. Mestinya mereka tahu bisa mendapatkan ini, bisa mendapatkan itu, bisa meraih ini, bisa meraih itu, tapi karena teledornya, karena tidak pedulinya, karena tidak memuliakannya dan sebagainya, ditinggalkan, akhirnya mendapatkan penyesalan. Mendapatkan kesedihan. Dari mana kesedihan mereka dapat? Dari kesempatan yang bisa ia raih, yang ia lihat mendapatkan kemuliaan, tapi sayang terlewat darinya, terlepas darinya. Contoh kecil gini, ada yang pernah
berada di satu pondok, satu pesantren, bahkan mungkin satu kelas, atau terkadang itu malah dia kakak kelas tapi yang ini adik kelas. Tengah jalan dia berhenti, yang teman sekelasnya nggak berhenti lanjut, atau adik kelasnya lanjut. Setelah berjalan beberapa tahun, yang sekelas atau adik kelas menjadi guru, berhasil. Nyesel, sedih. Yang sekelas tadi itu atau yang kakak kelas menjadi apa? Sedih ngelihat keberhasilan dari temannya atau adik kelasnya. Selain sedih, ditumpui dengan penyesalan. Coba aku dulu nggak berhenti, coba aku dulu lanjut, bisa jadi ustadz sepertinya. Tapi mungkin kalau ustadz itu banyak yang menarik. Ya. Kalau menjadi ustadz banyak yang menarik, kalau jadi pengusaha banyak yang menarik. Ya. Cuan. Ya, karena ini yang ada di otak pikiran kita. Ya. Wow. Yang kuliah tadi itu sungguh-sungguh dalam kuliahnya tidak terpengaruh dengan kanan kirinya. Ya. Yang asik ini asik itu dia nggak pengaruh. Akhirnya tengah jalan kasus berhenti, atau nilainya nggak bagus, nggak berprestasi sehingga ijazahnya pun kalau buat melamar kerja nggak ada yang mau. Ada yang mau pun OB. Ngepel, tukang buatkan minuman, atau yang disuruh-suruh untuk berangkat ke pasar beli ini beli itu. Sedangkan temennya yang mungkin sekos sama dia punya nilai tinggi, bagus, prestasi, akhirnya bukan melamar, justru dilamar. Dari kantor ini, dari pabrik ini dan lain sebagainya, berhasil. Sedih dia, wah temennya baru masuk kerja sudah dikasih mobil, sudah dikasih rumah, dia kerja nggak dikasih mobil, nggak dikasih rumah, capek, harus lembur. Kalau temennya tadi itu, wah sedih dia. Sedih, dibumbui dengan penyesalan, tambah menyakitkan, tambah menyakitkan. Kebinasaan, hancur dia. Sedih, nyesel, hancur. Sakit semua akhirnya. Ya, sakit semua. Dia harus lembur, dia harus kerja keras baru bisa mendapatkan yang lebih. Hancur, badannya remuk. Terkadang habis waktunya di tempat kerjanya lebih banyak daripada sama keluarganya. Waktunya libur semestinya bisa makan bareng sama keluarga, ngumpul bareng sama keluarga, untuk dia nggak ada. Kenapa? Harus tetap kerja. Sedangkan temennya tadi enggak, waktunya libur sama keluarga. Makannya, libur masak, ayo kita makan di luar aja, lu enak. Iki wis masak, kerja, remek, hancur.
Lah itu gambaran bagi orang yang tidak menjalankan apa yang Allah perintahkan, yang mengabaikan apa yang Allah inginkan darinya, sehingga mereka mendapatkan penyesalan, mendapatkan kebinasaan, mendapatkan kesedihan, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Ya, di dunia mungkin dengan mati beres, selesai, tapi ini enggak selesai, karena penyesalan, kesedihan, kehancurannya dia bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Berlanjut sampai akhirat. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita sakit atau maaf buta, itu sebatas semasa kita hidup aja. Kaki lumpuh, nggak bisa apa-apa, sehingga nggak tahu ini, nggak tahu itu, nggak bisa ke sana, nggak bisa kemari. Itu hanya sebatas di dunia. Setelah meninggal beda sudah. Justru kadang yang bisa melihat itu buta. Yang buta bisa melihat. Nah, ini diceritakan oleh Allah. Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa ya Allah Engkau bangkitkan aku ini dalam keadaan buta, padahal aku dulu bisa melihat. Dulu aku bisa melihat, mengetahui warna ini, warna itu, tapi sekarang kenapa Engkau bangkitkan aku buta? Nah, Allah menjawabnya, dibangkitkan dalam keadaan buta. Kenapa? Di dunia melalaikan, di dunia melupakan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah pun ya mengatakan kepada dia, wa kadzalika al-yauma tunsa, seperti hari ini aku lupa. Kalau kamu pernah melihat, tapi bisa ini bisa melihat. Nah, karena itu di sini dijelaskan dampak kemaksiatan, dampak kekufuran, dampak kezaliman, dampak kejahatan yang kita lakukan, dijelaskan di dalam fasal ini. Dibuka dengan ayat Al-Quran, innahu man ya'ti rabbahu mujriman, sesungguhnya orang yang datang kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala mujriman, ay kafiran, artinya apa? Dia meninggal dalam keadaan kufur, atau dia datang kepada Allah membawa kekufuran, membawa kesyirikan, membawa kejahatan. Fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya ia mendapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, atau sesungguhnya untuknya dari Allah jahannam, neraka. Jadi siapa yang melakukan kejahatan, kekufuran, kesyirikan, maka ia meraih atau mendapatkan dari Allah neraka jahanam. La yamutu fiha, tidak mati di dalam neraka jahanam sehingga dia bisa istirahat, bisa tenang. Wala yahya, juga tidak hidup di dalam neraka, enggak hidup. Maksudnya
dia tidak bisa meraih kemanfaatan. Ya, tidak bisa meraih kemanfaatan dengan kehidupannya. Jadi nggak mati sehingga dia bisa istirahat, nggak hidup untuk bisa mendapatkan meraih kemanfaatan, nggak ada. Karena ketika orang itu sudah masuk surga, kematian itu dibunuh sama Allah, dihapus sama Allah. Kematian itu dihapus, nggak ada kematian lagi. Kalau nggak ada kematian berarti apa? Hanya hidup. Orang masuk neraka, dihapus kematian, mereka hanya hidup. Makanya kalau kita membaca ayat Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan kematian. Lah, menciptakan kematian ini di mana? Di dunia. Di akhirat nggak ada kematian. Wal hayata, dan menciptakan kehidupan. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Di dunia diciptakan kehidupan, kita dulu nggak ada, sekarang ada. Tuh, diciptakan kehidupan untuk kita. Nah, tapi di dunia Allah juga menciptakan kematian, nanti kita juga nggak ada. Kita juga nggak ada. Dulu yang pernah hadir ahatan ini berapa orang sudah meninggal? Alhamdulillah yang isi masih hidup. Kan gitu ya. Yang dengarkan meninggal, berarti sing mati cepet iki sing ngrungokno. Mudah-mudahan panjang umur semua, harus sehat wal afiat dalam keadaan Islam dan iman. Nah, diciptakan ada kehidupan, ada kematian di dunia. Tapi wal hayata, Allah ciptakan kehidupan di akhirat, tidak ada kematian. Jadi kalau orang sudah masuk surga tidak ada mati. Jadi makan minum itu enggak wedi loro sehingga mati. Oh, takut sambel kenapa? Asam lambung. Takut kopi kenapa? Asam lambung. Takut durian kenapa? Kolesterol. Takut ini karena jantung. Tidak ada, sudah bebas. Jadi dia bisa menikmati segalanya. Yang di neraka tidak ada kematian, sumpek. Kenapa? Merasakan terus pedihnya azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzukul azab. Setiap kali azab diberikan oleh Allah yang menghancurkan dia, itu langsung dikembalikan lagi oleh Allah semula. Lah, Allah dalam mengembalikan itu bukan seperti anak-anak masang Lego, mainan Lego itu. Lama, menghancurkannya cepat, kemudian bangunnya lama. Kalau Allah kan tidak, kun fayakun, jadi. Setelah kita diazab dalam neraka, hancur, seketika langsung kembali. Azab itu terus. Liyadzukul azab, dibuat seperti itu oleh Allah agar mereka merasakan sakitnya azab, pedihnya azab. Na'udzubillah min dzalik. Lah, karena itu nggak ada kematian yang bisa membuat kita istirahat. Ada. Iya, kematian nggak ada kewajiban sholat. Dengan kematian nggak ada kewajiban puasa. Tapi hasil perbuatan di situ yang dirasakan. Yang waktunya puasa nggak puasa, di situ dia akan merasakan kelaparan, kehausan. Yang mereka tidak mau ini, di situ mereka akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yahya, nggak bisa mereka yang kehidupannya itu nggak bisa membuat mereka kemudian mendapatkan manfaat. Sehingga apa? Bertobat agar diampuni, dihapus, tidak bisa.
hanya bisa kalau sakit jerat-jerit, karena sakit dan pedihnya azab. Kalau bahagia dia akan senyum, merasakan nikmatnya. La yamutu fiha wala yahya. Kemudian ayat yang kedua, am hasibal ladzina ya'maluna sayyiati ayyasbiquna sa'a ma yahkumun. Am hasibal ladzina ya'maluna apakah yang melakukan kejahatan, keburukan itu mengira ayyasbiquna akan kelewatan, tidak mendapatkan murkanya Allah, atau menganggap Allah tidak mampu memberikan murkanya kepada dia. Sa'a ma yahkumun. Sa'a ma yahkumun. Itu prasangka yang sangat buruk, perkiraan yang tidak tepat alias salah. Menganggap Allah tidak bisa menghukumnya. Karena apa? Apa biasanya kalau di dalam kehidupan ini kebal hukum, menganggap kebal hukum itu Allah nggak mampu akan mengadabnya, Allah tidak akan mampu memberikan murkanya kepada dia. Itu adalah prasangka yang salah, itu perkiraan yang keliru, karena siapa yang bisa menolak kalau Allah murka? Siapa yang bisa menghindar dari murkanya Allah? Nggak ada. Karena yang bisa memberi hanya Allah, yang bisa menolak hanya Allah. Tidak ada yang bisa mencegah kecuali Allah. La mani alimah a'ta wa ala ma'ni alimah a'tait wa la mu'ti alimah mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal anta la radda wa la qadait wa la radda wa la qadait la radda la mu'ti alimah mana'ta wa la la mani alimah a'tait wa la mu'ti alimah mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal ya. Nggak ada yang bisa menolak kalau Allah ingin memberi. Tidak ada yang bisa memberi kalau Allah menolak. Dan tidak ada seseorang yang memiliki kekuatan, manfaat kekuatannya daripada kekuatannya Allah. Nggak ada. Sekuat apapun dia, nggak akan bisa menandingi kekuatan Allah. Sehingga enggak ada kemudian ada yang bisa menghindari azab atau murkanya Allah, enggak ada. Ada para nabi diceritakan dalam hadis itu ketika datangnya kiamat, para nabi itu enggak ada yang kemudian berani dekengi orang-orang yang mau berlindung. Seperti yang kita ketahui ceritanya, manusia nanti berbondong-bondong kepada Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan, oh ijen-ijen sendiri-sendiri. Datang ke Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim juga mengatakan, oh sendiri-sendiri, urusannya dewe-dewe. Datang ke Nabi Hud dan sebagainya, mereka semuanya mengatakan sendiri-sendiri. Hanya Nabi Muhammad. Kenapa? Beliau memiliki posisi yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti anak yang paling dicintai orang tua.
santri yang paling dicintai oleh guru. Semarah apapun orang tua atau guru berhadapan dengan yang dicintainya itu pasti luluh. Nabi Muhammad siap menjanggung analah. Tapi lihat posisinya, para nabi nggak berani. Para nabi khawatir. Khawatir apa? Imbasnya murkanya Allah kepada mereka kena kepadanya. Ya kan gitu. Kalau misalnya orang tua marah, kemudian ada anak yang nggak punya posisi di orang tua, sok belani, ya kena pisan, semprot pisan. Pasti kena imbasnya juga. Tapi kalau yang punya posisi, ya ndak beda. Dipikir aja, oh iya, selesai. Jadi jangan pernah mereka mengira bahwa Allah tidak akan bisa memberikan hukumannya. Oh itu sa'a ma yahkumun. Sa'a ma yahkumun. Dalam ayat yang lain, may wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa orang yang bermaksiat kepada Allah, faqad dhalla dhalalan mubina. Dia benar-benar sesat dan kesesatannya itu nyata jelas. Jadi kalau kita ini tidak menjalankan apa yang dimau Allah, mendahulukan apa yang kita mau, dan yang kita mau itu kita rasa lebih tepat, lebih pantas dari apa yang dimau Allah, ini benar-benar sesat. Nah, kesesatannya jelas nyata. Kenapa? Ketika Allah menetapkan lakukan ini, tinggalkan ini, berarti apa yang diperintahkan oleh Allah itu yang paling tepat, yang paling benar, sudah yang benar, yang benar. Kemudian kita ngomong malah kita tinggalkan yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dimau oleh Allah, ya mak kita nggak benar, salah, bahkan sangat salah. Sangat salah. Kenapa? Loh, yang dimau Allah ini atau yang diinginkan Allah ini ada semuanya untuk kita. Manfaatnya ada, kebahagiaannya ada, kesenangannya ada. Yang diinginkan oleh Allah ketika meninggalkannya ini, itu segala sesuatu yang menyenangkan untuk kita. Sebaliknya, kalau kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah, di situ ada semua yang kita ingin hindari. Kesusahan, kesedihan, penyakit dan yang lain sebagainya ada di situ semua. Jadi ibaratnya kalau kita mau sehat, mau senang, mau tenang, itu menjalankan apa yang dimau Allah. Allah ingin Allah mau kita melakukan, lakukan. Allah mau kita meninggalkan, tinggalkan. Loh, di situ kita sehat, di situ kita senang, di situ kita akan tenang. Sebaliknya, lawannya kalau kita melakukan sebaliknya, yang dimau oleh Allah kita lakukan, kita tinggalkan. Yang dimau Allah kita tinggalkan, kita lakukan. Nah, kita nggak mendapatkan kesenangan, ketenangan, kebahagiaan. Yang kita dapatkan adalah penyakit, kesusahan, kesedihan. Makanya di sini wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapapun orang yang bermaksiat kepada Allah, melanggar perintahnya Allah,
melanggar perintahnya Rasulullah, faqad dhalla dhalalam mubina. Nah, dia benar-benar sesat, sesat yang nyata. Ayat ini nih sebetulnya sebelumnya itu Rasulullah datang. Nah, Rasulullah datang kepada Abdullah bin Jahash dan saudara perempuannya itu Zainab. Lah, Rasulullah ingin meminang Zainab binti Jahash ini sebelum jadi istrinya Nabi untuk Zaid bin Haritha. Untuk Zaid bin Haritha. Lah, mereka berdua ini nggak senang, tidak senang. Karena mereka pengennya Nabi, tapi kok untuk Zaid bin Haritha tidak senang, tidak nerima. Akhirnya turun ayat, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada satupun orang mukmin laki ataupun perempuan jika Allah menentukan satu perkara atau Rasul menentukan satu perkara, kemudian mereka memiliki yang lebih baik daripada perintahnya Allah dan Rasulnya, atau lebih unggul daripada perintahnya Allah dan Rasulnya. Gak ada satupun orang bermukmin. Artinya apa? Orang mukmin, lakinya maupun perempuan, menganggap perintahnya Allah itu prioritas dan yang paling tepat daripada apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan. Turun ayat ini, akhirnya mereka ridho, mereka berdua ridho, mengiyakan sudah. Karena ini yang dimau Rasul, ini yang diinginkan oleh Nabi. Yes. Pas tangan mereka pasrah. Kemudian dilanjut ayatnya, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalam mubina. Ya, yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalam mubina. Akhirnya dinikahkanlah Zainab bintu Jahshin itu oleh Nabi dengan Zaid bin Harithah. Lah, subhanallah, berjalannya waktu, Zaid bin Harithah ini merasa tidak senang. Akhirnya ditalak sama Zaid, akhirnya dinikahi oleh Nabi SAW, sebagaimana turun ayat, falamma qadha Zaidun minha wataran zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'min haraj. Walhasil pada intinya yang didapat, yang diraih oleh orang yang melanggar Allah dan Rasulnya, di dunia maupun di akhirat, kesedihan, kebinasaan, kehinaan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari itu semuanya. Amin. Allahumma amin. Itu beberapa ayat Al-Qur'an. Nanti akan disebutkan hadis-hadisnya Nabi SAW, dampak keburukan dari kemaksiatan yang kita lakukan atau pelanggaran yang kita kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang taat kepada perintahnya Allah dan Rasulnya, menjadikan kita orang-orang yang jauh daripada melanggar perintahnya Allah dan Rasulnya, dan semoga Allah menguatkan kita dalam
menjauhi, meninggalkan segala yang dilarang, segala yang dimurkai Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.